Halo, apa kabar Anda semua? Saya senang sekali Haris bin Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung akan kembali menjumpai Anda semua nih. Sebagian besar pasti masih sedang euforia nih, Bung Rocky ya, karena Presiden Jokowi baru saja mencabut lampiran atau membatalkan lampiran dari Perpres nomor 10 tahun 2001. Nih, banyak orang media macam-macam menyebutnya Perpres miras cabut, padahal sebenarnya miras itu hanya lampiran dari Perpres nomor 10 tahun 2001, Bung Rocky. Dan induknya tetap aja induknya itu ke Omnibus Law. Ya betul. Jadi seolah-olah presiden melakukan sesuatu yang gagah berani. Sehingga dengan ini saya cabut. Ya ini juga sebetulnya kekacauan. Karena yang dimaksudkan dengan mencabut itu kalau sesuatu ditanam oleh orang lain baru dicabut. Ini kalau dia tanam sendiri dia cabut, itu konyol namanya kan. Kan mestinya publik ingin dengar, oke lah, MUI bilang begini, Muhammadiyah, KAMI, orang mendengar apa pembelaan presiden gitu. Supaya ada debat tentang isu itu. Jadi kalau tiba-tiba presiden bilang, oke, saya dengan gagah perkasa mencabut. Lalu apa artinya orang orang bertanya? Kalau begitu Anda nggak paham dong apa yang Anda buat itu. Kan mestinya dia pertahankan. Ini kayak skripsi diganggu sedikit oleh penguji, oh ya saya tulis ulang. Lo mestinya pertahankan skripsi itu. Jadi presiden mempertahankan skripsi aja nggak bisa itu. Nah ini sebetulnya yang menurut analisis saya, Buser belum sempat bekerja presiden udah cabut. Kan biasanya presiden Buser di Buser disebar dulu untuk membela kebijakan presiden. Kalau busernya keok, nah baru presiden ambil alih. Ini sayang tuh. Jadi fungsi buser apa kalau begitu kan? Ini melanggar hak buser untuk marah sebetulnya nih. Itu udah terjadi sebagai gejala sosial, itu memperlihatkan bahwa presiden tidak mampu untuk mengolah apa yang dia hasilkan. Jadi sebetulnya karena itu orang menganggap ya sekalian aja kalau Anda cabut lampiran itu, cabut juga undang-undang payungnya tuh. Itu sama seperti presiden bilang, udah daunnya udah saya pangkas. Lo bukan soal daun, ini akar. Jadi lampiran itu cuma daun, akarnya tetap pada undang-undang Omnibus Law yang semangatnya sama, yaitu memberi peluang pada korporasi untuk mengeksploitasi bahkan sumber daya alam kita. Kalau cuma miras itu kan soal kecil sebetulnya tuh. Ada yang lebih gede nih soal perpres yang akan muncul untuk membackup hak korporasi untuk menguras sumber daya alam, dipermudah segala macam. Kan ini juga satu paket. Jadi daripada presiden nanti kita bayangkan berkali-kali beliau tampil di TV itu, saya sudah membatalkan perpres ini. Itu berapa banyak perpres yang akan dia batalkan nanti berkali-kali. Udah batalin aja sekaligus undang-undang Omnibus Law. Lalu dia dianggap wah gagah perkasa itu. Ya kalau cuma soal lampiran itu, menghilangkan lampiran itu soal teknis aja loh. Jadi terlihat juga konyol, belum ada perdebatan, udah itu sama seperti orang nonton Mike Tyson waktu itu tinju sama siapa yang dalam 1 menit selesai. Kan orang mau nonton tinju itu ya paling nggak 4 ronde 5 ronde lah. Ini presiden juga lempar handuk dalam soal yang baru dimulai itu. Kalau Anda analogikan dengan tinju ini banyak sponsor dan sebagainya, jadi kecewa dong ya. Itu bukan hanya penonton tapi sponsor bakal kecewa dong. Waduh, itu saya bayangkan ini investor dia udah tanam modal sebetulnya karena berharap ini pas. Begitu perpres dikeluarkan artinya udah ada modal yang dikeluarin. Udah nyogok Pemda di beberapa tempat, mungkin lahannya udah negosiasi, tiba-tiba dicabut lagi. Jadi investor juga rugi nih, dirugikan sebetulnya. Itu juga nggak fair kan? Kan kita ingin supaya ada fairness itu. Bahkan para penanam modal juga, ini bukan soal kita pro apa kontra, tapi logika dari investasi itu tuh, logika dari kebijakan publik. Kalau begitu buat apa ada tim yang bikin evaluasi tentang potensi dari satu perpres kalau tiba-tiba presiden ya udah batalin aja karena tekanan. Jadi sebetulnya karena tekanan yang berlebihan besar sehingga presiden takut secara politis. Lalu dia cabut singkong yang baru dia tanam, dia cabut lagi itu. Ini namanya singkong nyambut singkong tuh. Ini jadi orang mengingat kembali pada idiom lama gitu yang sering
nisbahkan pada beliau, I didn't read what I sign gitu kan, gitu ya. Betul. Orang bahkan ingat lagi betul sangat betul judul bukunya Man of Contradiction. Nah ini pembuktian dari Man of Contradiction. Baru ngucapin sesuatu dia tarik lagi. Itu. Jadi sebetulnya di samping orang euforia karena presiden mencabut, juga orang sebetulnya euforia karena menyaksikan sesuatu yang lucu itu, dan nggak ada satu konsistensi di dalam upaya untuk membuat kebijakan. Jadi intinya adalah inkonsistensi di dalam membuat kebijakan itu berbahaya karena bisa berlangsung di soal-soal yang lain. Nah, tadi ada menyebut soal Omnibus Law. Ini kan sebenarnya sejak awal kita menyebut ini semacam kalau ini mother of evil gitu ya, Bung Rocky ya. Induknya ini harus yang jadi masalah kan gitu ya. Iya, itu Omnibus Law yang jadi apa tadi, root of all evil gitu, sumber dari segala kejahatan itu ada pada root of all evil, dan dia memayungi, mengasuh, kalau pakai istilah ibu oke, boleh kita sebut tapi dengan pengertian yang hati-hati supaya jangan nggak ada biasnya, mengasuh undang-undang Omnibus Law. Kebetulan yang diasuh oleh undang-undang Omnibus Law ini adalah kepentingan-kepentingan yang menghina akal rakyat, yang menghina logika hukum, bahkan menghina urutan tata perundang-undangan. Jadi ini adalah undang-undang yang salah asuhan sebetulnya. Nah, karena itu dengan mudah publik menganggap bahwa lampiran itu soal kecil aja. Di atasnya ada potensi presiden melakukan hal yang sama, yang nanti juga dibuatkan perpres dengan lampiran, karena masih ada undang-undang besar yang melindungi hak presiden untuk mengeluarkan perpres. Bahkan harus mengeluarkan perpres karena isu itu atau item itu sudah ada di dalam undang-undang Omnibus Law. Berbanyak, terutama yang saya khawatir ada dalam soal environment, lingkungan hidup tuh. Karena ada juga yang curiga, ini kan cuma lampiran gitu ya. Ini lampiran ketiga lagi gitu. Nanti kan bisa aja kalau namanya lampiran itu tinggal masukin lagi lampiran baru lagi gitu, dan ketika orang ribut-ribut lagi ya dicabut lagi lampirannya. Ya itu teknik aja, seperti itu teknik. Itu nggak semua orang percaya bahwa presiden betul-betul lakukan itu dalam upaya untuk melindungi bangsa ini. Nanti ada cara lain, mungkin ada lampiran 3,5 yang lampiran ke-3,5 yang nanti juga diam-diam agak tertutup, tiba-tiba udah muncul kebijakan yang meralat poin-poin di dalam lampiran ketiga itu, dengan maksud sama juga, investasi juga. Tetapi secara umum kegembiraan kita hari ini adalah kegembiraan yang palsu, karena kita seolah menganggap bahwa presiden berbuat sesuatu yang luar biasa. Ini nggak ada luar biasanya. Ini pasti terjadi karena yang ngomong adalah NU dan Muhammadiyah, ormas yang sangat besar, yang presiden nggak mampu untuk lakukan negosiasi. Kalau yang ngomong FPI kan dengan mudah disingkirkan pikiran itu kan. Itu juga yang nggak fair gitu. Seolah presiden harus nunggu tekanan besar yang punya akibat pada stabilitas politik baru mau dengar kepentingan publik. Ini yang saya anggap sebagai tidak fair. Ya, saya berkali-kali menyinggung soal stimulus demokratisasi, Bung Rocky. Apakah ini kita tidak lihat bagian dari paket itu? Artinya presiden lebih mendengar publik, juga seperti halnya undang-undang ITE dan sebagainya itu. Enggak, ini bagian dari strategi istana untuk menguji opini publik sampai di mana ya bisa kita mainkan. Jadi sebetulnya ini cuma pancingan kecil aja tuh, karena itu ini statusnya lampiran. Coba menyangkut Omnibus Law, itu dia abaikan aja. Padahal sebetulnya seluruh ekses dari kebijakan yang aut-autan ini disebabkan oleh ada undang-undang induk yang namanya Omnibus Law. Jadi itu yang mestinya dievaluasi atau bahkan dibatalkan. Sampai sekarang kan itu digantung sebagai problem. Dan itu sebagai problem politik yang mesti diselesaikan oleh presiden melalui undang-undang derivat, macam-macam itu undang-undang teknis. Tetap orang masih ingat bahwa tunggu, ini adalah Omnibus Law. Jadi presiden juga gagal untuk membujuk publik supaya percaya, ini saya sungguh-sungguh loh, ya betul, tapi itu cuma daun yang Anda potong, akarnya Anda nggak cabut. Kan itu kan. Jadi kasihan juga nih presiden dipermainkan oleh oligarki yang tetap menginginkan supaya Omnibus Law itu menghasilkan akumulasi secara cepat-cepat pada mereka. Karena ini adalah investasi.
Ya. Nah, di luar itu kan ada juga misalnya kita waktu itu ribut-ribut soal undang-undang HIP ya tadinya undang-undang soal Pancasila itu dan kemudian jadi HIP dan kabarnya itu meskipun kemarin dapat tekanan dan ditarik dari Prolegnas, sekarang katanya muncul lagi di Prolegnas ini. Jadi hal-hal semacam ini kan menimbulkan orang ini jangan-jangan juga karena ketika orang sudah mulai lupa ini bisa balik lagi nih barang. Itu menunjukkan bahwa presiden memang boneka. Karena nggak ada orang yang anggap apa yang diputuskan oleh presiden. Jadi saya bilang presiden ya, bukan Pak Jokowi yang boneka. Jadi presiden memang dalam status dikendalikan. Nah, boneka itu kan dikendalikan, puppet yang dalangnya itu ada di dalam semua institusi. Jadi sebetulnya sistem hukum kita dikepung, dikendalikan dan diarahkan oleh kekuatan di luar struktur resmi itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai vested interest dari elite yang menguasai sumber daya ekonomi, sumber daya politik. Kan ini yang berbahaya bagi bangsa ini. Kalau presiden sekedar jadi juru tulis dari kekuatan-kekuatan besar itu. Jadi terlihat sebetulnya. Contoh tadi memang begitu. Nah, sekarang orang sebagian besar saya kira orang masih ragu nih presiden yang benar dia mau cabut. Jangan-jangan ini akal-akalan hanya karena hanya ingin nyogok pikiran NU dan Muhammadiyah. Kalau pikiran kami dia nggak peduli sebetulnya itu karena nggak ada masa di kami kan. Jadi ini yang sedang berlangsung di kepala rakyat bahwa ini dia mau nyogok nih. Pak Presiden menyogok tuh. Walaupun kita lihat bahwa Presiden dengan cepat lakukan reaksi. Tapi bisa juga memang udah dihitung bahwa nanti akan penolakan, nanti diatur Presiden langsung bereaksi ya. Jadi setting yang disebut oleh Harus Point itu, pekerjaan obscene di belakang layar itu yang berbahaya tuh. Ya, oke. Jadi ini orang begitu nyemplungin kaki gitu ya. Dia apakah terlalu dalam atau terlalu panas airnya gitu. Dia kalau nggak terlalu panas ya cemplungin, tapi begitu terlalu panas ya tarik dulu gitu ya. Jadi aman kan. Ini ujian-ujian beginian yang kalau satu kali ya orang paham bahwa, tapi pola ini kan orang tahu bahwa ya presiden selalu memanfaatkan situasi macam ini untuk pencitraan. Saya sekarang pro rakyat ya karena saya mendengar suara rakyat. Kan beliau mulai dengan diktum itu kan, dengan kalimat itu. Setelah mendengarkan ini lo bukan baru sekarang rakyat mengucapkan pikiran itu. Di Omnibus Law bahkan seluruh rakyat yang terpelajar sampai pelajar kelas menengah mengucapkan itu. Kenapa presiden nggak mau dengar? Kan sama aja kan. Jadi undang-undang miras itu intinya sama dengan undang-undang Perpres miras itu sama dengan Omnibus Law. Bahkan lebih berbahaya Omnibus Law. Undang-undang miras itu statusnya bisa dibatalkan dalam 2-3 jam. Nah, ini undang-undang Omnibus Law yang menjadi induknya tuh. Kan dari situ timbul problem ini nih. Kalau nggak ada Omnibus Law, nggak ada undang-undang miras itu. Jadi memang kita harus baca secara terbalik bahwa undang-undang Omnibus Law itu dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan perpres-perpres yang bermasalah. Kalau dia terlihat bermasalah, oke, minta maaf. Kalau nggak terlihat atau disembunyikan, oke, jalan terus. Jadi kelucuan dan kecurangan itu yang harus diperhatikan oleh mata publik. Jadi kita artinya harus menahan diri dulu untuk membeli applause ya. Applause ini baru akan kita berikan nanti kalau induk dari persoalan semua ini, yakni Omnibus Law itu yang dibatalkan gitu. Ya betul. Jadi akar itu harus dicabut baru kita percaya bahwa tidak ada lagi persoalan dengan Omnibus Law. Nah selama ini itu mungkin pasti berbahaya karena itu ada kepentingan partai di dalamnya. Jelas saja kalau cuma perpres mah itu kan perpres adalah tindakan presiden untuk mengaktifkan undang-undang. Jadi dia sendiri yang milih untuk mengaktifkan itu. Sekarang dia batalkan sendiri, lalu orang tepuk tangan. Lalu orang semacam ini justru yang mesti pelintir kupingnya dengan mengatakan, kita udah bilang itu dicabut. Di mana di Omnibus Law, bukan yang sekarang. Jadi lucu bahwa presiden mencabut sendiri sesuatu yang baru dia ucapkan dan orang anggap ini, jadi dia senang sendiri kan, saya udah cabut loh. Jadi kegembiraan itu sebetulnya palsu karena bukan itu substansinya tuh.
Oke, baik, kita sepakat kalau begitu. Tahan dulu applause-nya, kita simpan nanti untuk sebenarnya real pertunjukan yang sesungguhnya. Ini baru kembangan-kembangan saja lah. Ya, saya bayangkan Presiden Jokowi hari ini bergembira itu. Dia kalau orang Medan bilang sur sendiri itu. Tapi publik nggak lihat itu. Publik tetap anggap ada yang lebih besar, dan itu yang akan ditagih lagi, yaitu batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Saya ucapkan ini untuk mengingatkan peran dari mak-mak, peran dari intelektual yang menginginkan itu dibatalkan, bahkan perang dari anak STM itu. Yes, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, ya.